Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat video ya, seseorang ataupun nggak tahu siapa ya, yang melaporkan kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang yang memasukkan siswa ke barak militer ya. Nggak tahu alasannya kenapa sampai bisa dilaporkan kayak gitu ya. Oke, penasaran videonya seperti apa? Langsung kita lihat videonya ya. Oh, orang tua. Tadi udah masuk. Orang tua yang melaporkan Deddy Mulyadi bahwa tidak mengikuti program militer karena dia ingin melindungi anak. Deddy Mulyadi dipolisikan karena sang orang tua menilai Gubernur Jawa Barat itu melanggar undang-undang pendidikan. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Nah, sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan, media dan lain sebagainya maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Sebetulnya salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itu yang perlu dikaji oleh Jawa Barat mau pidana gitu. Tapi sejauh ini dari yang Bapak dengar, dari pelaksanaan pengiriman siswa itu ke barak, apakah ada keluhan-keluhan dari siswanya atau seperti apa, Pak? Kalau dari siswa selama ini, karena ini kan terkait dengan pidana, keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari yang harus dibuktikan. Tapi ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semau mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Masa itu kami rasa itu nggak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak, itulah yang kami laporkan ke Bareskrim. Untuk di sini Bapak sebagai orang tua murid, adakah anak Bapak yang dikirim juga ke barak militer, Pak? Jangan sampai, justru saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu baru melapor, tidak. Ini saya dalam rangka melindungi hak-hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas, kebijakan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang jelas, dan ada dugaan unsur pidana. Itulah kira-kira. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ternyata yang melaporkan itu adalah orang tua siswa ya, yang anaknya tidak, sebenarnya anaknya nggak ikut ke barak militer sih ya, tapi dan juga Gubernur Jawa Barat tidak memaksa para orang tua ataupun anak untuk mengirimkan anaknya ke barak militer ya. Jadi itu memang murni atas izin dari orang tua, terus persetujuan dari anaknya juga. Jadi tidak ada paksaan. Kenapa harus dilaporkan ke polisi? Ya, coba lihat kita komennya ya. Yang setuju si Adel ini dilaporkan balik oleh rakyat Jawa Barat, ayo komen.
laporin balik, apa alasannya? Pencemaran nama baik sih. Ya, tapi nggak tahu juga. Nah, ini coba kita lihat lagi. Saya mendukung KDM melaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik Ayah warga Jabar. Kalau Anda setuju silahkan kolek komentar. Tuh kan malah para netizen juga malah banyaknya setuju dengan adanya apa namanya pendidikan siswa yang dikirim ke barak militer. Dan juga kemarin hasilnya sangat ya bagus sih ya. Setelah pulang dari sana tuh mereka jadi rajin ibadah, terus tidurnya teratur. Memang nggak mau anaknya seperti itu. Pengennya anaknya itu main game terus sampai pagi gitu. Aneh kadang, terus harus dibiarin gitu. Giliran ada pemerintah yang peduli terhadap anak-anak, ya contohnya tadi dilaporin lah apalah ya. Kalau menurut saya sih buat si bapak yang tadi nih kan, kalau melaporkan gini terus sewa pengacara itu kan butuh duit ya. Mendingan buat keperluan lain deh pak, daripada harus laporin gubernur, ujung-ujungnya juga percuma ya, gak bakal menang kalau kata saya. Ini coba kita lihat lagi. Kalau pemimpin yang jujur dan pro rakyat pasti banyak yang tidak suka, pokoknya hidup pepaing gitu, seperti itu. Di Indonesia itu, di negara Konoha ini ya, banyak sekali oknum-oknum ataupun entah siapa lah ya, yang tidak suka melihat pemimpinnya itu yang jujur dan pro terhadap rakyat ya. Jadi Indonesia itu nggak tahu, nggak mau maju apa gimana, heran saya. Pengennya tuh kalau ada yang kejahatan kriminal, anak-anaknya ngapain itu dibiarin gitu. Coba kita lihat lagi nih, ada komen lagi. Yang setuju sih ada ini dilaknat, jempolnya mana. Waduh, ini bahasanya lebih kejam lagi nih ya. Orang tua anak yang masuk barak militer aja setuju dan senang ngelihat anaknya berbuah. Nah, kan bener. Jadi si anak-anaknya ini memang karakternya dan sifatnya juga berubah setelah mereka menjalani pelatihan di barak militer, teman-teman. Seperti itu ya. Di sana kan bukan hanya baris berbaris saja, dari sisi kerohanian ya kan, ngaji terus sholat, jadi mereka teratur hidupnya. Ini aneh malah menuntut ataupun melaporkan kebijakan ini, heran saya. Oke, mungkin segitu saja teman-teman video saya kali ini ya. Buat teman-teman yang belum like dan subscribe, subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.